Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di acara Open Day program S3 Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Bersama saya Eka, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Perkenalkan saya memandu acara ini 30 menit ke depan bersama dengan Kaprodi S3 Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Tidak lupa pada rekan-rekan calon mahasiswa S3 FEB Unpad untuk mengakses FEB official account di www.feb.unpad.ac.id, kemudian email kami di info.feb@unpad.ac.id, kemudian silakan follow dan juga komen dan juga subscribe di akun Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan YouTube @FEB_Unpad. Dan juga follow dan subscribe dan juga komen di Studio FEB, akunnya ada di Instagram, Facebook, YouTube, Spotify @studio.feb. Untuk websitenya di www.studio.feb.unpad.ac.id. Baik, di tengah-tengah kita bersama sudah hadir Kaprodi Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang terhormat. Selamat pagi Pak Dr. Budiono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Selalu happy ya Pak ya hari ini. Happy. Oke. Baik, kita punya waktu 30 menit ke depan. Kita memperkenalkan siapa dan bagaimana DIE ini ya Pak ya. Kita dengan singkatnya kita sebut dengan DIE. DIE ini lokasinya di mana ya Pak ya? DIE ini lokasinya di Jalan Hayam Muruk nomor 8, persis di belakang gedung sate. Jadi itu sangat mudah dikenali. Jadi nanti kalau lihat di Google Map itu juga akan kelihatan di situ dan mudah sekali. Dan karena memang tempat ini adalah tempat yang ya merupakan tempat pusat lah ya. Ada pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kemudian juga ada beberapa perguruan tinggi, juga ada berbagai tempat yang bisa didatangi sebagai tempat rekreasi, belanja khususnya. Jadi mudah sekali di. Kalau saya sering lewat, DIE ini identik dengan di depan kampus ini ada tukang sate yang terkenal iya, ya Pak ya? Iya, itu. Jadi kalau dulu terkenalnya dengan nama Cimandiri ya Pak ya? Dulu Jalan Cimandiri ya. Sekarang berganti dengan namanya jadi Jalan Hayam Muruk. Jadi Jalan Hayam Muruk nomor 8. Oke. Baik, mangga Bapak bisa diceritakan DIE ini apa, programnya seperti apa, kemudian bagaimana visinya dan juga ada berapa konsentrasi di dalamnya dan juga siapa saja yang bisa masuk di program ini Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi program Doktor Ilmu Ekonomi ini adalah salah satu program doktor yang paling mungkin dianggap paling tua ya di Unpad ini, khususnya di Fakultas Ekonomi yang mulai didirikan pada pertengahan tahun 80-an. Memang saat itu kami ada di bawah program Pascasarjana Unpad ya. Waktu itu didirikan pascasarjananya tahun 82, sedangkan Doktor Ilmu Ekonomi pada tahun 86-87. Pada saat awal berdirinya, program Doktor Ilmu Ekonomi ini mempunyai 3 bidang kajian utama, yaitu bidang kajian utama ilmu ekonomi, bidang kajian utama akuntansi, dan bidang kajian utama manajemen. Ya, kemudian pada tahun 2009, program BKU manajemen dan akuntansi kemudian berdiri sendiri sebagai satu program studi, dan Doktor Ilmu Ekonomi juga sekarang berdiri sendiri. Dan secara administrasi tidak lagi ada di bawah program Pascasarjana, tapi langsung di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Nah, sejak tahun 2009 itu, program Doktor Ilmu Ekonomi kemudian dibuka menjadi dua konsentrasi. Satu adalah konsentrasi khusus sains, ya. Kemudian yang kedua adalah terapan. Jadi sains ini memang pada umumnya mahasiswanya adalah berasal dari perguruan tinggi atau dosen-dosen, sedangkan yang terapan ini dari berbagai lembaga, ya tentu praktisi. Ada pemerintahan, ada swasta, perbankan dan sebagainya. Kira itu, jadi sejak 2009 kami mempunyai 2 konsentrasi. Nah, program Doktor Ilmu Ekonomi ini terakreditasi di BNPT sejak saat itu, ya 2009 sudah akreditasi A dan juga terakhir 2019 juga terakreditasi A. Ya. Kami mempunyai misi untuk menyelenggarakan program pendidikan ilmu ekonomi tingkat doktoral
untuk menghasilkan ekonom yang unggul dan mampu mengembangkan ilmu melalui penelitian serta memiliki kompetensi memecahkan masalah ekonomi yang relevan. Ya. Ini juga kami ingin menginspirasi dan menghasilkan penelitian di bidang ilmu ekonomi dan terapan yang berguna untuk penyelesaian permasalahan baik di tingkat mikro maupun makro. Lalu misi kami yang ketiga adalah mengembangkan dan mengimplementasikan hasil pendidikan dan penelitian kepada kepentingan masyarakat sebagai kontribusi institusi bagi penyelesaian berbagai persoalan yang ada di berbagai institusi di masyarakat. Oke. Berarti di DIE ini ada 2 jalur peminatan ya Pak ya? Ada yang sains murni, kemudian juga ada yang terapan. Betul. Lalu kalau jam perkuliahannya seperti apa nih Pak kalau di DIE? Nah, kalau perkuliahannya sebetulnya ketika sebelum pandemik, kami perkuliahannya ada dibagi 2. Khusus yang sains itu biasanya weekday, mulai pagi, ya tergantung karena ini jadwal-jadwal ini menyesuaikan dengan jadwal umum di Unpad. Jadi pada umumnya kami memulai jam 8, lalu paling sore ya jam 4 begitu ya. Tergantung jadwal di mata kuliah masing-masing. Lalu khusus yang terapan sebelum pandemik perkuliahannya adalah di Jumat, Sabtu. Ya. Okay. Hanya saja karena memang sejak tahun 2016 program doktor di Unpad itu tidak ada perkuliahan. Jadi praktis sebetulnya sejak tahun 2016 itu mahasiswa program doktor langsung kepada research tanpa ada perkuliahan. Memang ada mata kuliah yang memang kita anggap sebagai dasar, terutama bagi para mahasiswa yang backgroundnya bukan ekonomi. Mereka diharuskan untuk mengambil mata kuliah ekonomi dasar ya, seperti makro, mikro, dan ekonometrik. Itu basic. Jadi intinya kuliahnya itu sebelum pandemik ketika offline itu dibagi 2 ya, weekday dan weekend Jumat Sabtu. Oke. Berarti ada program matrikulasi ya, jadi siapapun bisa join di programnya Bapak, baik itu yang dulunya berbasis ekonomi ataupun misalnya yang non ekonomi, yang tidak linear pun boleh ya Pak apply di karena ada program matrikulasi, betul ya Pak? Betul. Jadi program doktor ini ditujukan oleh kepada siapa saja dengan background yang berbeda. Hanya saja kalau yang bukan ekonomi nanti diharuskan mengambil mata kuliah matrikulasi. Di samping itu juga nanti di semester 1 harus mengambil mata kuliah yang tadi saya sebutkan, ekonomi makro, mikro, dan ekonometrik. Ini fondasi buat kemampuan para mahasiswa dalam melakukan research gitu ya. Berarti program matrikulasi ini seiring dengan semester 1 ya Pak ya? Atau matrikulasi sebelumnya? Ini sebelumnya. Oh sebelumnya. Berapa lama nih Pak durasinya untuk matrikulasi ini? Matrikulasi ini biasanya kita jadwalkan sekitar 8 minggu. 8 minggu Ya. Oke. Ada ujiannya nggak Pak untuk ujian matrikulasi ini? Matrikulasi ada ujian, tapi dia tidak memberikan nilai buat mahasiswa. Hanya dia kategori lulus dan tidak lulus. Jadi lebih ke merefresh apa yang, maksudnya mungkin waktu S1, S2-nya terlalu lama dengan kita apply S3 ini, jadi di-refresh kembali apa yang nanti akan diketemui di perkuliahan di Prodi DIE gitu ya Pak? Betul ya. Bagi mereka yang dulu background ekonomi sudah lama itu refreshing. Betul. Tapi bagi yang backgroundnya bukan ekonomi tentu ini memperkenalkan gitu bidang ilmu ekonomi, khususnya mata kuliah utama. Supaya mereka tidak ya kehilangan lah jejak nanti ketika masuk ke semester 1, 2. Untuk yang intake sekarang nih semua bisa pakai dengan jalur yang seleksi masuk Universitas Padjadjaran ya Pak ya? Ya sekarang bisa, tapi ada juga kami kan punya program yang namanya Fast Track. Ya, boleh cerita Pak tentang program Fast Track ini? Program Fast Track ini adalah program ya kita anggap program unggulan ya Universitas Padjadjaran. Jadi mahasiswa doktor ilmu ekonomi ini bisa mengikuti program Fast Track ini sejak dia ada di program magister. Jadi program Fast Track ini tentu ada keunggulannya karena mahasiswa ya tentu bisa pada saat dia menyelesaikan program S2 dia mengambil mata kuliah yang memang harus ada di S3 misalkan. Jadi nanti begitu selesai S2 dengan ujian tesis, dia langsung ke S3-nya itu langsung ke research-nya. Karena mata kuliahnya kan sudah diambil pada saat S2. Ini program Fast Track. Mulai kapan nih Pak program Fast Track ini? Program Fast Track ini sebetulnya sudah mulai tahun yang lalu. Kami sudah punya mahasiswa di Fast Track ini. Dan juga para promotornya sudah mempersiapkan itu dari saat mereka di S2. Menarik ya Pak untuk program Fast Track. Dan tahun ini ada lagi ya Pak program Fast Track ini ditawarkan di samping reguler lewat pendaftaran lewat SMUP Unpad.
Betul, ya. Ada lagi ya? Tiap tahun kami menawarkan program fast track ini. Ya, karena ini dianggap sebagai program unggulan ya. Jadi Iya, mudah-mudahan ya banyak yang bisa juga mengikuti ini. Tentu harus dari jalur S2-nya dulu. Betul. Gitu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, student body-nya berapa banyak nih Pak, DIE ini? Student body saat ini yang aktif ya sampai Februari kemarin itu ada sekitar 82 lah ya. Oke. Yang aktif ya. Iya, iya. Yang aktif, yang registrasi ya. Jadi sampai saat ini ada 80-an tentu dari berbagai angkatan ya. Jadi itu yang saat ini aktif. Kalau untuk intake sekarang nih Pak, kira-kira estimasinya berapa banyak yang akan diterima, atau kalau kita bilang daya tampungnya nih Pak? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara daya tampung berapa yang akan diterima di setiap tahun, itu tergantung kan dalam sistem penerimaan di Unpad ini kan tergantung kepada ketersediaan promotor. Ya. Utama, terutama promotor utama. Ada beberapa promotor utama itu yang sudah tidak bisa lagi menerima mahasiswa baru bimbingannya. Ya. Tapi masih ada beberapa promotor, termasuk guru besar yang masih bisa menerima. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin kita bisa menerima maksimum sampai 10 orang. Oke. Oke. Berapa banyak Pak guru besar yang ada di Dokter Ilmu Ekonomi nih Pak? Kami mempunyai 6 orang guru besar Oke. yang selama ini membimbing ya program mahasiswa Dokter Ilmu Ekonomi. Nah, teman-teman calon mahasiswa S3 di FEB Unpad nih sebenarnya untuk informasi detail terkait pendaftaran mahasiswa baru sebenarnya bisa diakses di www.smup.unpad.ac.id. Di sana sudah ada ya Pak ya banyak persyaratan yang mulai dari pembelian formulir, pengisiannya, kemudian ada pilihan TKBA, TKBI, ada tesnya yang harus dijalani. Betul. Jadi semua detailnya ada di program SMUP, kecuali yang program fast track nanti bisa ditanyakan langsung ke Prodi ya Pak ya, kalau untuk program fast track. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya nih Pak, kalau di program DIE ini ada beasiswa nggak sih Pak? Kalau ada, apa nih kira-kira beasiswanya? Ya, kalaupun sebetulnya selama ini tidak ada beasiswa yang langsung yang diberikan oleh program Dokter Ilmu Ekonomi, tapi pada umumnya banyak mahasiswa yang daftar ke Dokter Ilmu Ekonomi ini dia diberi beasiswa oleh lembaganya yang mengirim. Dan tadi kalau dikaitkan dengan program Fast Track tentu itu adalah beasiswa. Betul. Ya, beasiswa dari Menteri Dikti dan dari Universitas Pajajaran. Tapi dari program Dokter Ilmu Ekonomi sendiri tidak ada beasiswa. Oke. Boleh cerita Pak, kerjasama nasionalnya dengan siapa aja? Saya percaya nih DIE ini pasti banyak program kerjasama nasionalnya. Enggak Pak? Ya, selama ini kami kerjasama khususnya dengan beberapa lembaga pemerintah ya, karena pada dasarnya yang mengirim mahasiswa itu ada berasal dari lembaga pemerintah, dari Bappenas, ya, kemudian juga dari Bank Indonesia, ya, dan beberapa saya kira perguruan tinggi lain juga ada yang memang bekerja sama khususnya dalam berbagai kegiatan yang menopang Dokter Ilmu Ekonomi itu dalam pemberian materi-materi tambahan ya dari luar kurikulum utamanya. Oke. Kalau rata-rata periode selesai studinya berapa lama nih mahasiswa kalau sudah join di DIE nih Pak? Ya, kalau soal masa studinya. studi ya, jadi selama ini memang yang selesai itu pada umumnya di atas 3 tahun ya. Sebetulnya walaupun bisa di bawah 3 tahun, tapi pada umumnya ada yang 3 sampai 5 tahun. Oke. Bahkan karena memang ada beberapa kendala di dalam risetnya mereka, ada yang sampai 5 tahun juga ya. Oh wow. Sampai 5 tahun, 6 tahun bahkan ada. Ya karena memang tergantung tingkat kesulitan tingkat penelitian kesulitan ya, dan juga ada beberapa promotor yang memang dengan tugas tertentu dia harus misalkan ke luar negeri, sehingga pada saat sebelum pandemi kayak ini ada beberapa kendala. Tapi tentu dengan situasi sekarang karena semuanya online itu tidak jadi kendala lagi sebenarnya dan bisa dilakukan melalui online bimbingan. Mudah-mudahan sih sebetulnya ini ya membawa hikmah juga bisa membuat lulus itu bisa lebih cepat ya. Kemudian saya mau tanya nih Pak, kalau alumni nih DIE siapa aja nih Pak yang paling famous lah, kalau yang paling terkenal di kalangan masyarakat siapa aja? Enggak cerita Pak? Ya kalau alumni ya saya kira ini banyak dari kalangan yang memang kalau dari lembaga pemerintah atau kadang BUMN itu ada beberapa alumni yang memang mereka di level dirjen gitu ya. Bahkan juga eksekutif dari satu perusahaan swasta gitu ya. Itu banyak sebetulnya yang seperti itu.
Dan pada umumnya juga sebagian besar sekitar mungkin 58-60% mahasiswa doktor ilmu ekonomi itu adalah dari perguruan tinggi. Oke. Gitu ya, kira itu. Boleh cerita profil dosennya DIA ini siapa aja Pak? Bu Rektor juga kan sebenarnya Ya. salah satu dosen di prodi Bapak ya? Tentu saja kami mempunyai guru besar atau dosen Prof. Rina Indastuti sebagai rektor saat ini. Kemudian Prof. Armida Arya Sabana, ya sebelumnya adalah Menteri Bappenas dan sekarang bertugas beliau di NCAF ya, di Bangkok, Profesor Armida Arya Sabana. Ada juga Profesor Arif Ansori, ya, kemudian yang muda ada Prof. Maman Setiawan, ada Prof. Nur Effendi yang sekarang di pengawas Bank Indonesia. Luar biasa. Kira banyak sekali dosen atau guru besar ya di dokter ilmu ekonomi ini yang mempunyai reputasi yang sangat baik di nasional maupun internasional. Oke, boleh. Baik Pak, boleh cerita sedikit tentang alur perkuliahannya nih kalau misalnya sudah diterima sebagai mahasiswanya DIE. Ini alurnya seperti apa aja nih Pak dari mulai awal sampai dengan lulus nih seperti apa? Apa aja yang harus ditempuh misalnya? Baik, yang pertama tadi ada matrikulasi, begitu sudah dinyatakan diterima, lalu kita siapkan program matrikulasi. Kemudian dari matrikulasi ketika sudah selesai, kemudian para mahasiswa baru ya tentu secara formalitas diterima oleh fakultas dan universitas nanti. Dari situ kemudian masuk ke program semesteran. Jadi walaupun program doktor ilmu ekonomi ini dan juga program doktor di Unpad secara keseluruhan itu tidak ada coursework, artinya research based, tapi di doktor ilmu ekonomi ini mahasiswa diharuskan ya untuk mengambil mata kuliah utama yang tadi saya sebutkan basic untuk ekonomik, yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi trika, yaitu di semester 1. Ditambah kemudian research dan publikasi, itu ada mata kuliah baru sebetulnya yang dipersiapkan untuk para mahasiswa ya tentu mempersiapkan diri untuk melakukan research. Nah di semester berikutnya ya tentu mahasiswa dengan bimbingan tim promotor, ya, tim promotor ini akan dibentuk paling lambat 1 bulan setelah mahasiswa itu diterima. Dan setelah itu mulai dilakukan konsultasi untuk fokus kepada research mereka. Sambil ada perkuliahan ya untuk basic tadi. Dan di semester 2 ada mata kuliah yang biasanya ditawarkan atau dianjurkan oleh tim promotor untuk diambil untuk memperkuat basic dari para mahasiswa ini terkait dengan bidang research-nya. Di semester 1, semester 2 pada umumnya ini sifatnya adalah persiapan gitu ya. Persiapan bagi para mahasiswa untuk masuk ke research-nya. Kemudian mulai semester 3 ini para mahasiswa ini dijadwalkan sudah melakukan seminar usulan riset. Paling lambat di semester 4 seminar usulan riset. Nah, setelah itu baru mahasiswa melakukan penelitian ya. Di samping juga mahasiswa disiapkan untuk melakukan publikasi. Nah, setelah seminar usulan riset ya lalu dilanjutkan penelitian. Diharapkan sebetulnya penelitian itu ya dalam 1 tahun. Itu dalam 1 tahun bisa selesai. Termasuk mungkin nanti publikasinya, hanya memang publikasi ini perlu waktu yang lebih banyak, tapi diharapkan ya sebetulnya dalam waktu 6 semester sampai 7 semester ini sudah bisa selesai. Ya. Yang paling challenging nih Pak, di sekian banyak semester yang harus ditempuh, di semester mana nih Pak yang paling membutuhkan banyak attention gitu? Sebetulnya yang paling ya challenging lah katakanlah di semester 3 dan 4. Kenapa? Karena semester 3 dan 4 ini adalah semacam batas ya dalam program doktor, mungkin di Unpad secara keseluruhan, di mana kalau mahasiswa tidak bisa melakukan seminar riset di akhir semester 4 ya dianggap tidak mampu dan dianggap mengundurkan diri. Gitu. Jadi di semester 3 dan 4 ini krusial sekali bagi para mahasiswa untuk bisa melaksanakan seminar usulan riset. Jadi disitulah krusial semester. Ya. Selebihnya ya mungkin hanya tinggal dijalani ya Pak. Jalani dan mungkin ada satu lagi mungkin yang challenge itu adalah tentu di bagian publikasi nanti. Publikasi ini nanti mungkin di mulai semester 5 dan 6 itu harus sudah siap-siap untuk publikasi. Kembali lagi ke persyaratan awal nih Pak. Ini kan salah satu syaratnya ada untuk harus mendapatkan persetujuan atau letter of acceptance dari calon promotor. Nah, dari Pak Budi sendiri ada tips and trick kah untuk para calon maba ini untuk bagaimana meng-engage dan meng-encourage dengan calon promotor, Pak? Ya,
Pertama memang bagaimana kita ketika ingin masuk ke program doktor ilmu ekonomi, ya kita harus pastikan dulu ya, bahwa kita akan mengarah kepada bidang riset apa. Lalu dari situ kita bisa cek di Universitas Padjadjaran ya di SMUP itu calon ketua promotor yang memang terkait dengan bidang tersebut. Tadi ada Prof. Armida, ada Prof. Arif Ansori, Prof. Maman, Prof. Nuri Effendi, Prof. Sutiasi Sumitro ya. Nah dari situ mahasiswa, calon mahasiswa ya, diharapkan mulai melakukan kontak untuk melakukan penjajakan apakah mungkin nanti para profesor ini dan termasuk sebetulnya ada lektor kepala yang boleh juga menjadi ketua promotor itu untuk memberikan letter of acceptance nanti dalam proses untuk nanti penerimaan untuk mahasiswa baru. Kalau pilih Pak Budi boleh ya Pak ya? Boleh, cuma saat ini saya sudah punya banyak bimbingan, jadi setiap Unpad saat ini beberapa tentu calon ketua promotor dibatasi dulu, bahkan diblok dulu, dulu. Jadi, nah memang triknya ya kalau tadi dikatakan bagaimana triknya ya sebisa mungkin memang mengenal dulu calon ketua promotornya itu dan menghubungi. Saya kira nama-nama yang saya sebutkan tadi sangat familiar di nasional sehingga mudah itu untuk Untuk detailnya kita bisa akses di semua di lamannya SMUP Unpad nih Pak, yang di www.smup.unpad.ac.id. Oke. Pak, kalau di Prodi DIE sendiri ada program internasionalnya atau mungkin pernah menerima mahasiswa asing? Ya, saat ini kami punya mahasiswa asing ya. Jadi saat ini yang aktif itu ada 1 orang dari Polandia. Kami apalagi mulai tahun ini kami coba mengembangkan kerjasama ya dengan beberapa lembaga yang memang memungkinkan untuk menerima mahasiswa asing. Walaupun begitu memang kami sudah mungkin 4 tahun terakhir ada mahasiswa asing di kami. Sehingga ini ya sebetulnya membuka kami juga kepada ke ekspos internasional ya. Karena dengan adanya mahasiswa asing kami berharap bahwa mereka juga akan memberikan informasi kepada rekan-rekan mereka di sana di luar negeri untuk bisa lah masuk ke program doktor ilmu ekonomi. Ada program ini ya Pak ya, KNB Scholarship dari Kemendikti, dari Dikbud juga ada namanya KNB Scholarship, juga terbuka untuk jenjang S3 ini. Jadi mahasiswa asing yang non warga negara Indonesia bisa apply lewat KNB Scholarship nih Pak, sampai dengan tanggal 5 Mei mendatang. Betul. Oke. Pak, saya pengen tahu nih Pak, uniknya program DIE ini kalau dibanding program doktor serupa di nasional lah kita bilang, atau misalnya dengan program doktor yang ada di Unpad sendiri, ini uniknya apa nih Pak? Mangga diceritain. Oke, kalau bicara keunikan ya memang betul ya, masing-masing program itu punya sendiri lah. Salah satu yang mungkin selama ini kami amati ya, karena memang program doktor ini kan sudah lama berkembang. Ya kami keunikannya adalah tentu kekeluargaan dengan mahasiswa ketika ada di luar kelas atau di luar forum seminar akademik ya. Kami selalu terbuka dan memang kekeluargaan, kami sangat dekat dengan mereka. Tapi begitu sudah ada di ruang kelas, ruang akademik, itu ya tidak ada lagi yang namanya itu kekeluargaan ya, semua proses akademik. Jadi bahkan kami sendiri sering juga mengantisipasi kalau memang ada calon mahasiswa gitu ya, yang memang nantinya itu bakal ya bisa membuat proses ini menjadi kurang berjalan dengan baik, ya tentu kami dari awal-awal sudah sangat hati-hati. Tapi intinya kami membangun kekeluargaan di sini sepanjang itu di luar kelas. Begitu di kelas itu sudah murni akademik. Jadi di luar kampus kita jadi kawan, kalau udah masuk ke kelas, maaf, Anda mahasiswa gitu kan? Betul. Jadi kami juga ada satu kegiatan yang namanya dari kita untuk kita. Ya, sebelum mereka melaksanakan seminar urusan riset, kami melakukan ya pertemuan-pertemuan informal dengan para mahasiswa untuk menyampaikan ide-idenya. Karena ini masih dianggap di luar yang forum resmi akademik, jadi kita anggap ini kekeluargaan, jadi kita motivasi mereka dan kita diskusikan ya, apa sih yang akan menjadi research mereka, bagaimana pandangan mereka, dan ya tentu saja ada banyak hal yang memang bisa didiskusikan di forum yang tadi sifatnya kekeluargaan. Jadi dari forum itu sebenarnya bisa banyak yang dihasilkan ya Pak, selain misalnya melakukan hobi sama-sama yang sama, misalnya kalau saya lihat di kampusnya Bapak tuh ada tenis meja ya di bagian bawah. Ya, jadi bisa melakukan hobi bersama atau enggak juga misalnya itu diskusi
mau bikin apa nih disertasinya, atau mungkin memfollow up LOA, usulan di LOA Betul. yang di awal sudah diinisiasi untuk dijadikan riset berikutnya ya Pak? Ya, jadi intinya kalau sebelum masuk di ruang sidang ya, itu kami adalah keluarga. Jadi bisa kapan saja kami diskusi, kita ngobrol, kita berdekatan gitu ya. Saya kira itu yang Iya, engage-nya jadi lebih dapat ya, maksudnya engagement jadi lebih dapat. Oke, Pak, berapa nih Pak biaya penyelenggaraan pendidikannya nih kalau BPP-nya lah, Prodi DIE ini per semesternya berapa nih Pak? Oh, kalau tidak salah tahun ini ya, Iya. itu per semesternya 17 juta. Oke, 17 juta. Tapi ya itu tadi, kalau Per misalkan semester. beasiswanya dari instansi asalnya maba bekerja, itu bisa dibantu ya Pak dari Iya, sana bisa, ya. bisa. Dan kami support untuk mereka yang mahasiswa ya, yang selama ini mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Apakah beasiswanya ke Mendikbud atau Dikti, Ya, atau ke lembaga lain, karena memang untuk mendapatkan beasiswa ini kan harus ada persetujuan dari promotor, betul, bahkan juga diketahui oleh program studi. betul. Jadi selama ini beberapa mahasiswa yang memang sudah diterima, kemudian mengajukan beasiswa. Nah, itu kami sangat mensupport itu. Oke. Oke. Kemudian untuk semester ini nih Pak, sudah ada gambaran apakah pembelajarannya apakah akan tetap online atau mungkin hybrid atau seperti apa? Ya, baik, tentang ini saya kira saya sampaikan ya mungkin juga semacam diskusilah dengan rektor saat itu kami, karena memang dalam ya forum Doktor Ilmu Ekonomi ini kami punya banyak kesempatan lah untuk diskusi langsung dengan rektor, dan di situ punya kesempatan untuk menanyakan tentang hal itu. Jadi memang nanti mulai semester depan akan dilakukan hybrid, ya gabungan antara yang offline dengan online. Tapi mungkin khusus untuk program S2 atau S3, karena mahasiswanya relatif lebih sedikit ya, dibanding mahasiswa, kita bisa mengatur jarak, mungkin bisa cenderung untuk bisa dilakukan offline mulai semester depan. Oke. Jadi karena ini memang sudah apa ya, memang banyak keterbatasan kalau online itu. Tapi kita berharap bahwa mulai semester depan kita sudah bisa offline, walaupun mungkin tidak semuanya, full tidak ya, 100%, tapi kita sudah bisa menyediakan. Oke. Oke Pak. Kemudian kalau mau tanya-tanya detail nih ke Prodi DIE, boleh kan Pak datang ke kampusnya sambil lihat kampusnya seperti apa ya? Kami sangat sambil terbuka. jajan mungkin ya, sambil jajan tadi sate yang di depannya itu. depan itu yang memang kalau datang ke situ antrinya panjang sekali. Jadi kami terbuka kapan saja mahasiswa, calon mahasiswa akan ingin menemui kami. Kami bersedia untuk. Oke. Boleh saya informasikan juga, jika ingin berdiskusi dengan Prodi DIE, silakan diakses di websitenya di www.s3ekonomi.feb.unpad.ac.id. Kemudian jika ingin berkomunikasi langsung via telepon juga bisa lewat teleponnya di 022 250 3567. Nanti ada stafnya Pak Budi ya Pak ya, ada namanya Pak Edi Saryono dan juga Ibu Rina Ratnasari ya, yang akan membantu teman-teman calon mahasiswa di S3 DIE ini untuk bertanya seputar pendaftaran, seputar mungkin kurikulum, diskusi dengan mereka, dan apa saja yang harus dipersiapkan selama untuk submit pendaftaran ini ya Pak ya. Gitu. Kemudian untuk balik lagi ke alumni nih Pak, untuk alumninya sendiri yang biasanya jadi alumninya DIE ini biasa di bidang apa ya Pak ya? Apakah hanya terbatas instansi pemerintah, sebatas pemerintah kabupaten kota, atau mungkin ada yang lain yang lebih Enggak, luas? alumni dari Doktor Ilmu Ekonomi itu dari berbagai lembaga ya, dari yang paling banyak sih memang sekitar 60% itu dari perguruan tinggi ya, perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Kemudian ya kalau dari pemerintahan, dari lokal Jawa Barat, ada kabupaten, bahkan dari nasional ada Bappenas, kemudian Bank Indonesia. Sedangkan dari individu kan banyak lah itu individu. Ada dari internasional tadi satu ya. Saat ini ya yang sedang aktif. Kemudian saya kira kebanyakan memang alumni atau ya alumni ya, itu adalah dari perguruan tinggi sekitar 60%. Oke. Kalau dari dua peminatan ini Pak, yang paling banyak peminatnya nih yang mana Pak? Antara yang jalur sains dengan jalur terapan, kalau boleh kita tahu. Nah, kalau kita hitung mulai tahun 2009 ya, maka sekarang yang lebih banyak itu adalah yang terapan. Ya. Tapi kalau dilihat dari sejak berdirinya, ya tahun 80-an, memang lebih banyak yang sains kan begitu. Hanya
sejak 2009 karena memang ada terapan dan itu lebih fleksibel dalam pengertian karena kuliahnya di Jumat Sabtu itu mulai banyak yang berminat di situ. Ya, jadi kalau dilihat dari 10 tahun terakhir ya lebih banyak yang ekonomi terapan. Oh, menarik ya Pak. Ya justru trennya justru mengarah ke jalur terapan mengingat waktu perkuliahannya lebih bisa dikendalikan, mungkin lebih custom karena di hari weekend ya Jumat Sabtu ini. Oke. Kemudian untuk program internasional selain kerjasama internasional, apakah mungkin ada short course yang Prodi DIY adakan atau program internasional seperti apa yang juga dijajaki oleh Prodi Bapak? Oke, baik. Mungkin untuk program internasional ini kami ingin melakukan kerjasama ya dengan beberapa perguruan tinggi khususnya di Australia karena kemarin sudah ada MOU-nya dengan UNPAD. Kami akan membuat semacam program kalau di program S2 itu ada yang namanya linkage program. Sebagian dilakukan di sini, sebagian di sana. Tapi untuk S3 memang untuk double degree ya, itu jarang dilakukan. Tapi mungkin semacam pengalaman saja. Itu ada kami menjajaki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Australia nantinya. Mungkin Jepang ya, karena selama ini ketika sebelum di S3 ini saya di S2 itu ada 5 perguruan tinggi di Jepang yang memang bersedia untuk melakukan program kerjasama di sini. Ya kami akan jajaki itu nanti untuk sama-sama dikerjakan di program S3 ini. Oke, baik. Kemudian juga kalau misalnya nih Pak, kalau yang masuknya dari teknik, kira-kira bisa nggak sih nih Pak masuk ke DIY? Dari teknik ya? Ya, dari non sosial berarti. Ya, nah selama ini banyak sebetulnya mahasiswa doktor ilmu ekonomi ini yang berasal dari teknik ya, dari background teknik. Hanya memang di awal-awal karena memang mereka masuk ke bidang yang sangat berbeda, ya, ilmu ekonomi, sosial, mereka banyak melakukan adjustment. Tapi begitu sekali satu semester, mereka punya kemampuan yang mungkin sangat bagus di kuantitatif, karena dokter ilmu ekonomi ini kan heavy di kuantitatif. Jadi mereka yang dari teknik itu pada dasarnya nantinya mudah setelah 1 semester, 2 semester itu melakukan penyesuaian atau memahami dengan baik filosofi. Justru malah jadi lebih tertantang untuk menggali lebih lanjut ya Pak. Oke, baik. Mengingat waktu kita sudah lumayan banyak nih yang kita sharing, tapi mengingat waktu kita yang terbatas, mungkin ada closing statement dari Pak Budi, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya kira program doktor ini adalah program yang sangat tentu spesial, tentu tidak mudah karena memang doktor ini masih sedikit di Indonesia. Tapi intinya adalah doktor ini itu bukan diberi, tapi harus diraih. Betul. Gitu. Tidak bisa kita mendapatkan doktor dengan diberi, tapi harus diambil atau diraih, diusahakan oleh para mahasiswa. Kira itu saja. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi untuk sharingnya. Jadi besok lusa nih rekan-rekan calon mahasiswa S3 program doktor, terutama untuk doktor ilmu ekonomi, silakan bisa berkunjung ke kampus DIY FEB Unpad di Jalan Cimandiri atau Jalan HM Wuruk. Kemudian juga bisa mengakses websitenya DIY dan juga berkontak dengan stafnya Pak Budi. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk sharing dan insight-nya pagi hari ini. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di Open Day kita untuk sesi Prodi DIY FEB Unpad. Sampai ketemu di sesi Prodi lainnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.